Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana nih kabarnya pada hari ini? Ibu harap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat, agar kita semua bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan fokus dan tentunya dengan bersemangat. Sebelum itu, izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Ade Priscilia Putri dengan NIM 0605 1182025014 dari kelas Indralaya. Pada hari ini, Ibu akan membawakan materi mengenai integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelum masuk kepada materi inti, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan faktor-faktor pendukung terjadinya integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung terjadinya integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis, di mana secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Syarat terciptanya integrasi nasional. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Faktor pendukung integrasi nasional yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. Yang keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Dan yang terakhir, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Adapun faktor penghambat integrasi nasional, yang pertama kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, yang kedua kurangnya toleransi antar golongan, yang ketiga kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari gangguan luar, yang keempat adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai kebinekaan bangsa Indonesia. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingan sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman.
Keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika meliputi yang pertama kebinekaan mata pencaharian, yang kedua kebinekaan ras, yang ketiga kebinekaan agama, dan yang terakhir kebinekaan budaya. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semangat!